KPU Kabupaten Bovendigul akan melaksanakan PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dengan tetap menggunakan daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan umum kepala daerah tanggal 27 November 2024 lalu. Panitia Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kilometer 3 Tanah Merah memastikan satu lantai di masjid tetap disediakan untuk pelaksanaan sholat tarawih berjamaah selama bulan suci Ramadan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 3 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. KPU Kabupaten Bovendigul akan melaksanakan PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dengan tetap menggunakan daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan umum kepala daerah tanggal 27 November 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oroka, saat ditemui di ruang kerjanya. Adrianus mengatakan bahwa sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pertanggal 24 Februari 2025, terdapat salah satu poin yang memerintahkan termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bovendigul untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan atau daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Poin kelima ini memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara ulang 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon atas nama Atanasus Kokna SE dan Wakil Haji Basri Muhammadiyah, pasangan calon Yakob Wiremba Espak dan Wakil Bupati Soeharto, pasangan calon Hengki Yalwo Esos dan Wakil Bupati Melchior Okaibob SPD, dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 3 tanpa mengikut sertakan Petrus Ricolumbus Omba. Jadi terkait hal ini ada poin kedua, poin ketiga itu Pak Petrus didiskualifikasi namun ada calon pengganti. Dari poin yang kelima ini kita tetap masih menggunakan daftar pemilih. Daftar pemilih ini kan daftar DPT, terus daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Ini yang masih kami pakai dalam melaksanakan PSU pemilihan nanti. Ketua KPU juga mengajak masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif, serta menentukan hak suara sesuai dengan hati nurani masing-masing pada pemungutan suara ulang yang akan datang. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, Komisioner KPU Kabupaten Bovendigul akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tahapan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oroka, saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pertanggal 24 Februari 2025
terdapat salah satu poin yang berbunyi memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Selatan dan KPU Kabupaten Bovendigul dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut. Namun setelah dilakukan koordinasi serta pertemuan dengan pimpinan KPU Republik Indonesia, Adrianus menyampaikan bahwa kelima komisioner KPU Kabupaten Bovendigul masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan suara ulang. Lebih jelasnya, Ketua KPU mengatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan tahapan pilkada beberapa waktu lalu terdapat pelanggaran administrasi, maka hal tersebut akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, Adrianus berharap kepada masyarakat agar tidak memberikan asumsi atau memberikan kesimpulan yang tidak ada dasarnya. Poin ke-7 di sini memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Jadi hasil koordinasi diskusi kami, hasil rapat-rapat kami beberapa waktu lalu juga dengan pimpinan, yang mana pimpinan sampaikan bahwa 5 komisioner KPU Kabupaten Bovendigul akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tahapan PSU tetap masih bekerja. Sehingga pada kesempatan ini kami menghimbau atau mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul dan juga para kaum intelektual untuk tolong kita tidak menarik kesimpulan yang tidak ada dasarnya seperti begitu. Kami di sini perlu kami juga sampaikan bahwa kalau kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam masa pendaftaran calon kemarin, kita melakukan pelanggaran administrasi. Di sini ada lembaga yang menangani terkait dengan kode etik yang namanya DKPP. Jadi nanti mungkin Pak Betty bisa jelaskan. Adrianus juga menambahkan bahwa menurut pandangan KPU Republik Indonesia, tahapan pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bovendigul beberapa waktu lalu sudah berjalan sesuai dengan aturan sehingga masih diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf apabila menurut pandangan masyarakat Kabupaten Bovendigul terdapat kesalahan dari KPU Kabupaten Bovendigul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tim Liputan Digul TV, Ones, melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Tahapan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati di Kabupaten Boven Digul masih menunggu petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan pertanggal 24 Februari 2025 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah di beberapa daerah termasuk Kabupaten Boven Digul. Terkait dengan keputusan tersebut, maka Ketua KPU Kabupaten Boven Digul, Adrianus Paulus Kairen Oropka menyampaikan bahwa pihak penyelenggara pemilihan umum bersama pemerintah daerah serta kepolisian Kabupaten Boven Digul dalam melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan tentang kesiapan menjelang pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati. Namun terkait dengan tahapan pemungutan suara ulang, Adrianus menyampaikan bahwa hal tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pimpinan mereka, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, memang terkait hal ini, yang pertama kita beberapa waktu lalu kita sudah lakukan pertemuan-pertemuan yang dibuat atau dijadwalkan dari Provinsi Papua Selatan. Kami diundang baik dari Pemda Boven Digul, penyelenggara, dan juga dari kepolisian terkait dengan kesiapan kami. Namun pada prinsipnya kita yang pertama terkait dengan tahapan PSO ini kita masih menunggu petunjuk teknis dari pimpinan kami. Memang kerinduan kami jujur untuk kita mengingat waktu, kita mau untuk dipercepat. Memang harapan kami juga seperti begitu. Namun yang pertama ini kan kita juga lihat jadwalnya juga. Kita tidak bisa langsung menentukan karena kami ini kan kerja-kerja administrasi. Terkait dengan putusan MK nanti ada tindak lanjut dari KPU RI. Karena putusan MK ini ada sekitar 24 atau 26 daerah. Apakah jadwal itu dibuat serentak atau tidak? Kami belum tahu. Namun sampai sekarang kan masih disusun. Begitu pula dengan jadwal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang. Adrianus menyampaikan bahwa hal itu juga masih menunggu putusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kilometer 3 Tanah Merah memastikan satu lantai di masjid tetap disediakan untuk pelaksanaan sholat tarawih berjamaah selama bulan suci Ramadan. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah, baik pria maupun wanita, dalam menjalankan ibadah tarawih dengan khusyuk. Imam Masjid At-Taqwa Tanah Merah, Ustadz Mapudin mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kapasitas masjid serta kenyamanan jemaah dalam beribadah. Panitia telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran pelaksanaan salat tarawih, termasuk pengaturan shaf dan pemisahan area antara jemaah pria dan wanita, dan tetap menggunakan sistem yang sama seperti tahun lalu. Satu lantai akan digunakan bersama dengan pembagian area untuk pria dan wanita agar ibadah tetap khusyuk. Pelaksanaan tarawih di Masjid At-Taqwa, pertama pengaturannya dalam hal sistem, yaitu wanita di belakang biasa kita sekat dan laki-laki di depan. Dan insya Allah sholat tarawih di Masjid At-Taqwa 11 rakaat, tidak lebih dari itu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita juga Masjid At-Taqwa mendatangkan ustadz dari Bengkulu. Ustadz Mahfudin juga menghimbau jemaah untuk tetap menjaga ketertiban serta membawa perlengkapan ibadah pribadi, dan berharap semua jemaah dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Dengan pengaturan ini diharapkan ibadah di Masjid At-Taqwa dapat berlangsung dengan tertib dan dengan penuh hikmat sepanjang bulan suci Ramadan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Kelompok anak-anak Ambongo Peduli Sampah masih mengalami kendala berupa alat transportasi untuk menunjang aktivitas kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Bovendigul. Kelompok anak-anak Ambongo Peduli Sampah dengan semangat sukarela terus melaksanakan aktivitas peduli kebersihan lingkungan meski terdapat berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya masalah alat transportasi. Adapun alat transportasi yang sementara dipergunakan mereka saat ini sering mengalami gangguan sehingga dapat menghambat pekerjaan mereka. Terkait dengan permasalahan alat transportasi, Koordinator Kelompok Anak-anak Ambongo Peduli Sampah, Dami Kakerok mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Bupati telah memberikan disposisi berupa kendaraan roda 4 pada tahun 2023, namun belum terrealisasi sampai sekarang. Ada perhatian Bupati di 2 tahun kemarin memberikan kami mobil, tetapi itu baru dalam bentuk disposisi dan belum terrealisasi sampai sekarang. Kami berharap agar mungkin bisa bantuan yang Bupati sudah berikan melalui Dinas Perhubungan itu segera mungkin bisa membantu kami segera, sehingga motor roda 3 yang biasa kita pakai ini sudah mengalami kerusakan-kerusakan dan ya itu sudah seperti biasa, memang kendala-kendala yang biasa kita alami. Terkait disposisi Bupati tentang bantuan berupa kendaraan roda 4, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lucius Apaiman, membenarkan bahwa pada tahun 2023 pihaknya telah menerima disposisi tersebut. Hal tersebut juga pernah diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, namun sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, bahwa bantuan hanya bisa diberikan kepada masyarakat maupun kampung yang sudah memiliki badan usaha, seperti koperasi atau badan usaha milik kampung yang sudah berjalan serta memiliki dasar hukum. Kami sudah coba juga usul, tapi sesuai juknis ini dana dari dana DAK, kemudian dana otsus yang memang peruntukannya ini memang ke masyarakat, ke kampung atau desa yang memang orang itu punya badan usaha seperti ya koperasi atau bumkam yang memang sudah berdiri dan dia sudah berjalan dan juga sudah punya dasar hukum, ada akte notaris pembentuk pendiriannya. Kemudian dia sudah mulai berjalan, namun karena kekurangan mungkin transportasi, maka kita pemerintah daerah dukung dengan memberikan kendaraan mobil maupun longboard kepada masyarakat untuk memperlancar punya usaha yang ada di kampung-kampung yang ada di Bovendigul ini. Jadi untuk usaha-usaha yang kemarin ada disampaikan bahwa memang ada proposal dari teman-teman peduli lingkungan yang sampai kebersihan, memang kami sudah terima disposisi dari Pak Bupati, namun kalau dari dinas kami, dari perhubungan ini, kita lebih pada yang cukup dari pusat. Tadi ini adalah Kemendes ini, Kementerian Desa, yang memberikan untuk masyarakat. Tapi memang untuk selama ini kita belum bisa untuk melayani permintaan mereka, karena memang kita sesuai dengan aturan yang ada. Jadi mobil ini atau longboard yang kita pengadaan selama ini langsung kasih ke kampung yang punya badan usaha. Kalau kampung yang tidak punya barang usaha, tidak kasih juga. Karena itu dianggap tidak resmi. Biasanya kan dipakai untuk kelompok orang tuh. Makanya tidak tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga yang permasalahan kemarin ya itu kami tahan, menyimpan.
menunya belum ada dari kementerian itu, dari desa. Karena yang kita selama ini jalan itu kepada kelompok masyarakat sasarannya yang punya BUMDes untuk meningkatkan mereka punya usaha. Dan diharapkan ke depan mereka tidak tergantung pada pemerintah lagi. Dengan mobil yang ada itu mereka bisa menghasilkan lagi yang mungkin mobil lain lagi atau ya trek atau Kepala Dinas juga menambahkan bahwa perihal permintaan bantuan alat transportasi oleh kelompok anak-anak Ambunggo Peduli Sampah yang didisposisikan oleh Bupati tersebut masih disimpan karena belum ada petunjuk teknis dari kementerian terkait. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Herman Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.